Ibu sekalian, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini saya ambil dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Saya menyediakan di slide, saya akan bacakan bagi kita. Saya memberi judul prioritas murid. Ibu sekalian, Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ibu sekalian, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya menjelaskan kepada Efran dan Yasar dalam keadaan hari Sabtu, dalam tradisi Kristen kita menyebut Sabtu Sunyi, di mana Yesus ada dalam kubur. Dan Alkitab dan pengakuan iman menyebut bahwa Yesus turun masuk ke dalam kerajaan maut. Bapak Ibu sekalian, dan hari ini sesuai dengan kalender-kalender maka kita menemukan bahwa hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya akan memulai dengan tayangan pada slide yang pertama, gambar yang saya ambil. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti setiap pemberitaan firman Tuhan di dalam gereja kita atau mencoba membuka tayangan siaran langsung kita, pada tahap kebangkitan tahun 2019 saya sudah 2020 saya sudah menyampaikan tentang kebangkitan ini. Gambar yang pertama saya ambil tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan 3 perempuan, seperti apa yang disampaikan oleh kitab Matius pasal 24, bercerita tentang 2 perempuan, para perempuan yang datang ke kubur Yesus pagi-pagi hari benar. Dan mereka menyiapkan rempah-rempah untuk bisa menyiram, atau kita di sini menyebutnya mereka menyiapkan rampe sehingga bisa siram di kubur Yesus. Tapi pagi-pagi mereka dengan penuh pengharapan bagaimana caranya, bertanya-tanya bagaimana caranya supaya bisa menggulingkan batu yang sementara menutup kubur Yesus karena mereka perempuan. Tapi akhirnya ketika mereka sampai, mereka melihat bahwa kubur Yesus sudah terbuka. Batu yang menutup, batu pintu, anggap saja pintu yang menutup kubur Yesus itu sudah terbuka. Dan dengan sendirinya mereka menyaksikan bahwa Yesus, tubuh Yesus yang terbaring pada waktu mereka membaringkan Dia setelah kematiannya dalam Jumat Agung, sudah tidak ada lagi. Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu membaca, mengulang kembali dan mengingat kembali, saya menyampaikan bagian ini dan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia juga sangat tahu bagaimana kondisi-kondisi di kehidupan manusia. Dia tahu apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Dan Dia tidak mengizinkan murid-muridnya menyiram rampe dalam kuburannya. Sehingga dalam gereja kita itu kita tidak ada tradisi dan diajarkan oleh para pendiri gereja bahwa kita tidak siram rampe di kuburan. Membersihkan kuburan boleh, tapi siram rampe di kuburan tidak. Pergi bersihkan kubur karena sudah lama kita tinggalkan, kita pergi bersihkan boleh. Tapi pada saat kita siram rampe, maka kita akan menyanyi, menangis terus. Akhirnya kita seperti penyembah orang mati. Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati. Ada orang-orang yang punya Tuhan lain yang menceritakan tentang Tuhan yang lain, tapi tidak ada Tuhan sama seperti Tuhan Yesus Kristus, karena Dia hidup. Kabar baik bagi orang percaya, kabar baik bagi seluruh isi dunia bahwa Yesus hidup, dan setiap kita diizinkan menyembah Allah yang hidup, dan Allah yang hidup itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang menyembah orang mati. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus adalah seperti yang di Jumat Agung saya sampaikan, bahwa Yesus adalah penggenapan dari setiap janji Allah. Ada 3 hal yang saya mau bagikan sebagai bagian prioritas murid, seperti apa yang kita sampaikan dalam kitab Filipi pasal 3 tadi, yang berhubungan ayat yang ke
10 dan 11 yang berhubungan tentang kebangkitan Yesus. Ini adalah prioritas murid. Tahun ini kita menyebutnya tahun the best, dan ada kata di depan kita menyebutnya discipleship atau pemuridan. Dan ada banyak prioritas. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang berhubungan dengan prioritas seorang murid pagi ini dalam perayaan kebangkitan Yesus Tuhan kita. 85% kehidupan manusia ditentukan, prioritas kehidupan manusia itu ditentukan oleh kondisi kekinian hidupnya. Ada orang yang terlalu bosan tinggal di perkotaan, maka dia ingin tinggal di desa, maka dia pindah dari kota ke desa. Ada orang yang merasa bahwa desa tidak ada bertumbuh apa-apa, lalu karena dia rasa bosan dengan desa, dia pindah ke kota. Ya tahu? Ada orang yang begitu karena kondisi kekinian. Ada orang yang kerja terlalu sibuk sepanjang di kondisi ke dia, maka dia pingin untuk pindah ke tempat yang kerja santai-santai tapi dapat uang. Ada orang yang kerjanya kosong, tidak ada kerja, pergi kantor hanya nongkrong-nongkrong dan tidak ada kerja. Dia ingin supaya berkehendak untuk pindah ke tempat yang kerja ada banyak. Ada orang yang membutuhkan status sehingga dia berusaha menunjukkan kemampuannya karena kondisi kekiniannya adalah status. Dia ingin sekali supaya statusnya dikenal. Ada orang yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, karena 85% kondisi kehendak seseorang itu ditentukan oleh kondisi kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, kondisi kekinian Rasul Paulus sesuai dengan kitab Filipi, maka saat Rasul Paulus menulis kitab ini, dia ada dalam penjara. Kondisi kekinian Rasul Paulus, dia ada dalam penjara. Setelah dia melakukan kegiatan penginjilan selama 3 kali dan penanaman gereja dan mengelilingi sesuai dengan kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul. Setelah dia juga termasuk yang mendirikan gereja-gereja yang ada di Filipi. Setelah dia menyelesaikan itu, kemudian dia ditangkap dan kemudian dia diadili. Rasul Paulus ditangkap, kemungkinan besar Rasul Paulus menulis kitab Filipi ini di tahun 60 sampai 62, dan kemudian Rasul Paulus sementara ada dalam penjara rumah. Dia ada di dalam penjara, tapi penjara rumah. Hari ini kita menyebut tahanan rumah. Bapak Ibu sekalian, kondisi kekinian Rasul Paulus ada pada saat dia menulis ini, dan dia ingin mengajak dan mengajarkan kepada jemaat yang di Filipi tentang prioritas seorang murid. Sehingga tahapan-tahapan Rasul Paulus kepada tentang penginjilan, dan tahapan-tahapan kepada Rasul Paulus tentang dasar-dasar kekristenan, segala sesuatu sudah sampai pada masa dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ini menulis tentang prioritas seorang murid, orang yang sudah tahu, orang yang sudah kenal tentang Tuhan. Dan sama seperti yang terjadi bagi kita orang percaya hari-hari ini. Sama seperti Bapak Ibu semua yang menyaksikan dan hadir dalam ibadah minggu pagi ini jemaat Tuhan. Tidak tahu Bapak Ibu berapa lama sudah berjumpa dengan Tuhan, kemudian mengambil keputusan untuk menjadi seorang yang benar di hadapan Tuhan. Tidak tahu, tapi Rasul Paulus sementara menyampaikan tentang prioritas seorang murid. Dan yang pertama yang Rasul Paulus sampaikan tentang prioritas seorang murid, yaitu mengenal Kristus. Bapak Ibu sekalian, kata mengenal berarti dia melakukan upaya untuk mengenal. Rasul Paulus menyebutnya mengenal Kristus. Kristus di dalam pengertiannya tentang mengenal dia yang diurapi. Mengenal tentang pengurapan, mengenal tentang Allah yang diurapi, Yesus yang diurapi. Bapak Ibu sekalian, kita pasti tahu tentang mengenal. Mengenal berarti, sekali lagi saya menyampaikan, mengenal berarti mengambil langkah-langkah untuk kenal. Untuk bisa kenal sampai dengan tahapan kenal, maka dia pertama harus punya tahapan tahu. Kemudian yang kedua, dia tahapan percaya. Dan yang ketiga, tahapan kenal. Kalau Bapak Ibu, Ana telah menjelaskan dengan baik tentang kenal dan tahu. Saya mengulanginya adalah di atas mimbar ini berulang-ulang kali tentang kenal dan tahu. Tahu dan kenal. Kalau contohnya Pak Presiden Jokowi kemarin datang ke sini,
Semua orang merasa untuk dekat, maka ada foto-foto dekat dengan Pak Jokowi, semua. Tapi itu kita sekedar tahu, kita tidak sekedar kenal. Karena tahu, tidak yang tahu itu adalah kita hanya, oh Pak Jokowi ini begini. Tapi kenal itu adalah menyangkut dengan hubungan secara personal, hubungan secara pribadi dengan orang itu. Dan Rasul Paulus menyebutnya bahwa prioritas seorang murid adalah berupaya untuk membangun hubungan secara pribadi dengan Kristus. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah kita yang beberapa minggu lalu yang dikhotbahkan oleh Pak Joy menyampaikan bahwa seorang murid harus membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Seorang murid Tuhan. Dan mengasihi, mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan. Yang berhubungan dengan ini, upaya mengenal Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan pada pagi hari ini saya bagikan pada kita adalah upaya untuk mencintai apa yang Tuhan cintai dan upaya untuk membenci apa yang Tuhan benci. Dan bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan benci? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan mau? Yaitu dengan membaca Alkitab dan membangun hubungan secara personal dengan Tuhan. Bapak sekalian, minggu ini kita sudah selesai membaca kitab perjanjian, kitab pertama Samuel. Saya menahan, sebenarnya minggu kemarin hari Selasa itu kita sudah selesai baca kitab pertama Samuel. Saya menahan 1 minggu karena saya berpikir pasti Bapak Ibu belum menembus angka kitab pertama Samuel. Saya menahan 1 minggu. Dan minggu ini kita akan mulai dengan membaca kitab 2 Samuel. Kalau saya rasa tidak ada lagi, saya berhenti 1 bulan. Supaya tunggu Bapak Ibu semua untuk kita ketemu lagi di dalam kitab yang berikut. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengenal Tuhan. Sebagai gembala jemaat, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Untuk bisa mengenal apa yang mengenal, membenci apa yang dibenci Tuhan dan mencintai apa yang dicintai Tuhan. Pagi ini dalam poin pertama tentang mengenal Kristus, saya ingin menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan 3 bagian. Hari ini dalam kondisi sebagai orang percaya kepada Kristus, apakah kondisi kita sekarang ini sebagai orang percaya dalam posisi tahu tentang Tuhan? Tahu tentang kebangkitan karena diceritakan, kita dalam posisi tahu. Dalam posisi percaya atau dalam posisi mengenal? Ini pertanyaan untuk kita semua sebagai orang percaya pagi ini. Apakah hari ini kita hanya tahu tentang Tuhan? Tentang kebangkitan Kristus? Apakah hari ini kita hanya percaya, ya saya sudah melakukan pengakuan percaya? Ataukah hari ini kita berupaya untuk terus mengambil keputusan menjadi prioritas seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 itu, berupaya untuk mengenal. Dan pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah yang kita ambil untuk mengenal Tuhan kita? Untuk berupaya untuk mengenal Kristus. Bapak sekalian, yang pertama yang berhubungan dengan prioritas murid, yaitu mengenal Kristus. Rasul Paulus bilang, yang ku kehendaki, yaitu mengenal Kristus. Selanjutnya bagian yang kedua yang saya mau bagikan bagi kita, yang berhubungan dengan perayaan kebangkitan pagi ini, yaitu mengalami kuasa kebangkitan. Dalam kitab bahasa Indonesia tidak menjelaskan tentang mengalami. Tapi dalam kitab bahasa Inggris versi NET dia berkata to experience the power of his resurrection. Kira-kira terjemahannya untuk mengalami, untuk beroleh pengalaman tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kata kuasa yang dipakai dalam apa yang disampaikan ini dia berhubungan dengan kata dinamit. Dinamo mesin yang pakai untuk pompa air di rumah, dia berhubungan dengan itu. Dia berhubungan dengan dinamit, kata dasarnya dinamit. Karena itu Alkitab bisa diterjemahkan, saya menerjemahkannya, mengalami kuasa,
mengalami kuasa, mengalami ledakan-ledakan kebangkitan Kristus dalam hidup. Mengalami ledakan, Bapak Ibu tahu dinamit yang pemicu bom, maka seperti itulah yang terjadi. Rasul Paulus berkata bahwa saya ingin mengalami ledakan kuasa Tuhan, ledakan kuasa kebangkitan hidup, kebangkitan Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya tentang Bapak Ibu kita sekalian pagi ini, termasuk untuk saya. Dalam posisi sebagai orang percaya hari ini, apakah kita sudah berupaya untuk bisa mengalami kuasa kebangkitan? Bapak Ibu sekalian, kuasa kebangkitan ini berhubungan dengan maut. Seperti apa yang saya sampaikan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Maut telah dikalahkan oleh Kristus. Maka karena maut telah dikalahkan oleh Kristus, maka tidak ada kuasa lagi yang melebihi dari Kristus. Hanya ada satu kuasa yang paling hebat yang pernah ada dan pernah diceritakan sampai dari masa ke masa, yaitu kuasa Yesus. Kuasa yang telah mengalahkan maut. Kalau Yesus saja bisa mengalahkan kematian, Yesus bisa mengalahkan maut, maka Yesus juga bisa mengalahkan setiap masalah yang sementara ini ada dan mengganggu kehidupan kita. Yesus juga bisa mengalahkan menjawab setiap doa-doa yang hari ini kita anggap bahwa sudah tidak bisa lagi didengar, sudah bisa tidak lagi disampaikan. Yesus bisa menjawab. Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Yesus telah mengubah harapan-harapan murid-murid Yesus yang mengikuti dia. Alkitab mencatat bahwa 12 murid, Alkitab mencatat bahwa ada 75 murid, Alkitab mencatat bahwa ada 120 murid, Alkitab mencatat bahwa ada 500 murid yang bersama-sama menyaksikan kebangkitan, menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Murid-murid itu pada saat Yesus mati, setiap harapan-harapan tentang Allah yang hebat, setiap harapan tentang Allah yang bisa mengalahkan kuasa-kuasa yang lain akannya hilang dan tumbuh, mati. Dan mereka berupaya untuk kembali mengambil keputusan untuk melakukan kehidupan seperti yang disampaikan, kehidupan yang secara biasa, seperti yang pernah disampaikan oleh Mafi dalam khotbah tentang Simon Petrus yang mengumpulkan murid-murid kembali mengerjakan pekerjaan mereka pergi sebagai nelayan. Karena harapan tentang kuasa Tuhan yang melebihi kuasa-kuasa biasa, harapan tentang Allah yang hebat, harapan tentang upaya untuk mengalahkan kuasa-kuasa dalam kehidupan supaya mereka bisa lebih menjadi orang yang menang, hilang karena kematian Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, tapi Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah mengalahkan itu. Dua murid dalam tahun lalu, tahun 2021, tahun lalu saya menyampaikan, tahun 2020 saya menyampaikan tentang dua murid yang ke Emmaus. Mereka berjalan-jalan, mereka mulai menceritakan tentang kematian Yesus dalam perjalanan, berdiskusi sepanjang perjalanan menuju ke Emmaus. Kemudian Yesus berjumpa dengan mereka. Setelah Yesus berjumpa dengan mereka, mereka menemukan bahwa ini Yesus. Mereka mengenal bahwa ini Yesus. Sehingga kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-32, 33, 35 menyampaikan setelah mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu, mereka yang tadinya harapan hilang, mereka yang tadinya kemampuan, harapan-harapan, keinginan-keinginan dan kehendak mereka itu mereka surutkan dan sudah mulai hilang. Mereka berubah menjadi murid yang berkobar-kobar. Mereka berlari kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Ada tiga hal tentang tiga murid, tentang dua murid yang ke Emmaus ini yang saya bagikan pada tahun 2020. Yaitu yang pertama, mereka kembali menjadi orang yang mengalami kuasa kebangkitan dan berkobar-kobar untuk Tuhan. Mereka lalu kembali ke Yerusalem. Padahal sebenarnya sebelum Yesus menyampaikan bahwa jangan tinggalkan Yerusalem, dua murid ini tinggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Mereka ingin kembali kehidupan mereka yang lama. Bapak Ibu sekalian, dalam perspektif ini perspektif iman saya tentang Yerusalem, Tuhan ingin kita kembali bertobat di kehidupan kita. Tuhan ingin kita kembali menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan lagi. Sama seperti dua murid. Pengalaman perjumpaan kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus ini oleh dua murid, mereka berkobar-kobar, kembali berkobar-kobar untuk Tuhan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Selanjutnya di ayat yang ke-33 dalam Lukas pasal 24 berkata bahwa mereka lalu pergi menceritakan tentang kebangkitan Tuhan kepada murid-murid yang lain. Inilah kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu mengubah seorang yang tidak punya harapan lagi bertumbuh menjadi seorang yang penuh berkobar-kobar untuk Kristus. Seorang yang terus menceritakan tentang Yesus Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karena
alami kuasa kebangkitan. Itu yang Rasul Paulus sampaikan, bahwa saya ingin mengalami kuasa kebangkitan. Saya ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saya ingin mengalami semangat melayani. Karena Rasul Paulus sementara di penjara, tapi dia mau tetap berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Dia mau tetap berkobar-kobar melayani Tuhan dan memberitakan tentang Yesus. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan bagi kita sepanjang kita mengalami masuk dalam perayaan kebangkitan Tuhan Yesus pagi ini, yaitu kondisi kita sementara berkobar-kobar, atau kondisi kita sementara apinya sama seperti lilin, bukan sama seperti obor. Bapak Ibu sekalian, atau bukan sama seperti api unggun. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus dan berkobar-kobar untuk Tuhan. Mungkin sepanjang 3 bulan yang sudah kita lalui sebagai dalam tahun 2002, kobaran-kobaran api kita, letupan-letupan api kita itu kadang menyala, mati, kadang menyala, kadang mati. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berkobar lagi untuk Tuhan, karena kamu mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kembali ke Yerusalem. Dan yang ketiga, mari terus menceritakan Tuhan Yesus yang berhubungan dengan mengalami kuasa kebangkitan. Bapak Ibu sekalian, bagian yang ketiga, di situ di layar saya taruh 4 hal. Saya akan gabungkan persekutuan dengan penderitaannya dan serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Bapak Ibu sekalian, prioritas murid yang pertama berupaya untuk mengenal Tuhan, mengenal Kristus. Prioritas kedua, murid yang kedua, yaitu mengalami kuasa kebangkitan. Dan mengalami kuasa kebangkitan ini mengalami semangat yang membara, berkobar-kobar, dan terus menceritakan tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, persekutuan dengan penderitaannya dan serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Di gereja kita menyebut serupa dengan Yesus. Ya, kalau kita berkata berserupa dengan Yesus, maka kita akan melihat mujizat. Mujizat Yesus luar biasa. Serupa dengan Yesus, kita akan melihat bagaimana karakter-karakter Yesus. Dan gereja kita menyampaikan tentang karakter-karakter yang perlu ditanam di gereja. Ada 7 karakter yang sementara ini Bapak Ibu bisa lihat di tembok-tembok gereja kita. Tapi dalam kitab Filipi pasal 3 ini, Rasul Paulus berkata bahwa bukan hanya serupa itu dengan hal-hal yang luar biasa dari Yesus, serupa juga dengan kematiannya, serupa juga dengan penderitaannya. Bapak Ibu sekalian, apa dimaksud dengan serupa dengan penderitaannya? Ini menyangkut dengan bayar harga. Kan untuk melakukan kebenaran itu butuh pengorbanan. Kan untuk melakukan kebenaran itu butuh pengorbanan, karena dikatakan sok suci, sok benar, sujadi pendoana. Karena untuk melakukan kebenaran itu butuh pengorbanan. Bapak Ibu sekalian, serupa dengan penderitaan dan kematiannya, Rasul Paulus menyebutnya dalam kitab Roma pasal 6 ayat 3, 4 sampai dengan 5. Firman Tuhan ini saya bagikan kepada teman-teman pemuda, dan mereka 4 orang, 4 ke 5 mengambil keputusan untuk dibaptis, termasuk dengan Efran. Ya, habis sekalian, saya akan bacakan kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, serupa dengan kematiannya, seperti apa yang dikatakan Filipi pasal 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan, serupa dengan kematiannya, dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kamu telah menjadi satu, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Serupa dengan penderitaannya,
persekutuan. Kata persekutuan ini kalau kita pakai kata koinonia, bersekutu bersama. Bahasa Indonesia atau kita di kalangan karismatik menyebutnya fellowship. Bersekutu dengan penderitaannya. Kemudian bersekutu dan serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Dimaksudkan dengan menguburkan setiap kehidupan lama. Rasul Paulus berkata bahwa prioritas murid adalah setiap hari, setiap waktu dia berupaya untuk menguburkan setiap hal-hal yang tidak benar, setiap hal-hal yang tidak dicintai Tuhan, setiap hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, dia berusaha untuk menguburkannya. Tuhan membenci fitnah. Tuhan membenci mengolok-olok. Tuhan membenci membunuh. Tuhan membenci mencaci maki. Tuhan membenci kekerasan. Tuhan membenci, itu yang Tuhan benci. Dan serupa dengan penderitaan dan serupa dengan kematian Yesus, yaitu menguburkan setiap yang dibenci Tuhan. Dan dalam bagian ini saya menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, tentang menguburkan setiap tabiat lama dan bangkit bersama dengan Kristus dengan kehidupan yang baru. Ada hal-hal yang sering yang kita, Ibu, kalau mengambil list atau daftar-daftar kesalahan-kesalahan yang mungkin hari ini kita pertahankan. Saya tidak tahu. Tapi kesempatan kita merayakan kebangkitan ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menguburkannya kembali. Yang lama mungkin sudah bangkit kembali, dia muncul sedikit, kuburkan kembali lagi. Serupa dengan kematian Kristus. Serupa dengan Yesus dalam kematian. Bersekutu dengan penderitaannya. Bapak sekalian, ini yang saya mau bagikan dalam pemberitaan Tuhan, firman Tuhan dalam kebangkitan tahun ini, di tahun 2022. Ingat prioritas murid. Mengenal Yesus, mengenal Kristus. Ingat prioritas murid, mengalami kuasa kebangkitan. Ingat prioritas murid, bersekutu dengan penderitaan Kristus. Dan ingat prioritas murid, serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.